Sebelum lanjut, bantu support channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe di bawah. Dalam Al-Quran, terdapat berbagai ayat yang, walaupun diwahyukan lebih dari 1400 tahun yang lalu, ternyata mencerminkan kebenaran ilmiah yang baru terungkap oleh para ilmuwan. Beberapa di antaranya sangat mendetail dan bahkan di luar kemampuan pengetahuan manusia pada masa itu. Berikut adalah beberapa contoh yang menarik. 1. Asal-usul alam semesta dan teori Big Bang. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 30, Allah berfirman, "Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya." Ayat ini mengindikasikan bahwa pada awalnya, seluruh alam semesta adalah satu kesatuan yang padu, yang kemudian terpisah. Fakta ini sejalan dengan teori Big Bang, salah satu teori paling fundamental dalam ilmu kosmologi modern. Para ilmuwan menemukan bahwa alam semesta bermula dari sebuah titik tunggal yang sangat padat dan panas, yang kemudian mengalami ledakan besar Big Bang sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Dari ledakan inilah, seluruh galaksi, bintang, dan planet terbentuk. 2. Ekspansi alam semesta yang terus berlanjut. Dalam surah As-Sariyat ayat 47, Allah berfirman, "Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya." Pada abad ke-20, seorang astronom terkenal, Edwin Hubble, menemukan bahwa alam semesta terus mengembang. Dengan teknologi teleskop yang canggih, ia menyaksikan bahwa galaksi-galaksi bergerak menjauh satu sama lain, yang menandakan bahwa alam semesta kita sedang meluas. Ini adalah salah satu penemuan besar dalam astronomi, dan yang lebih menakjubkan lagi, Al-Quran telah menyebutkannya berabad-abad sebelumnya. 3. Lapisan-lapisan atmosfer. Dalam surah Al-Mulk ayat 3, Allah menyebutkan, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Ayat ini menyinggung adanya lapisan-lapisan di atas kita. Ilmu pengetahuan modern menunjukkan bahwa atmosfer bumi terdiri dari beberapa lapisan, seperti troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Masing-masing lapisan ini memiliki peran penting, seperti menjaga suhu, memblokir sinar UV berbahaya, dan mencegah benda-benda langit memasuki atmosfer bumi secara langsung. Tanpa lapisan-lapisan ini, kehidupan di bumi akan sangat berisiko. 4. Gunung sebagai pasak yang menstabilkan bumi. Di dalam surah An-Naba ayat 6-7, Allah berfirman, "Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, dan gunung-gunung sebagai pasak?" Ayat ini menjelaskan bahwa gunung-gunung berfungsi seperti pasak yang menjaga bumi tetap stabil. Dalam geologi modern, ditemukan bahwa gunung memiliki akar yang menembus jauh ke dalam kerak bumi, seperti pasak yang menancap ke tanah. Struktur ini membantu mengurangi gerakan lempeng tektonik dan memberikan kestabilan bagi bumi. Ilmu geologi menunjukkan bahwa gunung-gunung berfungsi sebagai penyeimbang kerak bumi,
sehingga mengurangi aktivitas seismik yang berlebihan. 5. Proses pembentukan embrio manusia. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 14, disebutkan, kemudian kami menjadikan air mani itu sesuatu yang melekat, lalu kami jadikan sesuatu yang melekat itu segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Ayat ini secara rinci menggambarkan tahapan perkembangan embrio manusia, mulai dari air mani, kemudian menjadi sesuatu yang melekat di rahim alaqah berubah menjadi gumpalan daging, lalu terbentuk tulang belulang yang kemudian dilapisi dengan otot-otot. Ilmu embriologi modern, yang baru berkembang pada abad ke-20, menunjukkan bahwa perkembangan janin melalui tahapan-tahapan ini dengan sangat presisi. Para ilmuwan terkejut mendapati rincian yang begitu akurat, yang seharusnya tidak mungkin diketahui manusia pada zaman itu. 6. Sidik jari yang unik pada setiap manusia. Di dalam surah Al-Qiyamah ayat 3-4, Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Ayat ini menyoroti kemampuan Allah untuk menciptakan kembali jari jemari manusia. Ilmu pengetahuan modern menemukan bahwa sidik jari setiap manusia adalah unik dan tidak ada yang benar-benar sama, bahkan pada anak kembar identik. Fakta ini menjadi dasar dalam ilmu forensik modern untuk mengidentifikasi individu. 7. Fenomena laut yang tidak bercampur. Dalam surah Ar-Rahman ayat 19-20, Allah berfirman, Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Fenomena ini dikenal dalam ilmu kelautan sebagai halocline atau zona transisi salinitas. Di beberapa tempat seperti Selat Gibraltar, terjadi pertemuan antara dua laut yang memiliki perbedaan kadar garam, suhu, dan densitas. Perbedaan ini menciptakan lapisan yang menjaga kedua lautan tidak bercampur sepenuhnya. Hal ini baru bisa dipahami setelah penelitian sains modern berkembang, namun telah disebutkan dalam Al-Quran jauh sebelumnya. Melalui ayat-ayat ini, terlihat bahwa Al-Quran bukan hanya kitab petunjuk spiritual, tetapi juga memuat pengetahuan yang mendahului penemuan ilmiah modern. Kebenaran ilmiah ini mengukuhkan keyakinan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang Maha Mengetahui, dan terus menjadi sumber inspirasi bagi mereka yang mendalami ilmu pengetahuan.